satu sekaligus yang mengisi acara pada hari ini, yang kami hormati Karyonaldo Andira selaku Bupati Irsa periode 2023-2022, dan yang saya banggakan seluruh rekan panitia dan juga teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada acara FKMHI Kelas 4.0 hari ini. Untuk itu diharapkan kepada teman-teman semua untuk tetap mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baiklah, kita masuk ke acara pertama kita, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk sama-sama kita dengerin dulu nih kata sambutan dari Bupati Irsa Kabinet Abirama, yaitu Karyonaldo Andira, kepada Karyo, time is yours. Oke, terima kasih El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presidium Nasional Korwil 1 FKMHI, yaitu Pres Alvina, yang akan menjadi pembicara kita juga pada hari ini. Kemudian yang terkasih teman-teman peserta yang mengikuti FKMHI kelas 4.0 pada hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak yang ingin aku sampaikan. Yang perlu teman-teman ketahui, Pres Alvina ini merupakan salah satu mahasiswa dari Unsri juga, dan di tahun lalu juga menjadi teman satu divisi aku di Irsa. Dan di tahun ini yang bersangkutan ini berkesempatan diberikan amanah untuk menjadi Presnas Korwil 1. Jadi harapannya dari FKMHI kelas pada hari ini, teman-teman yang ingin dan sangat tertarik untuk mengikuti PNMHII yang akan terlaksana di umrah nantinya, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan juga di PSNMHI tahun lalu, teman-teman, jadi kita berhasil dari Unsri itu mengirimkan 6 delegasi, yang mana itu di Chamber UDC kita juga berhasil mendapatkan penghargaan verbal commendation, dan juga di Chamber Upper Journal itu teman-teman juga udah berusaha maksimal untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi harapannya dari PNMHI nantinya kita kalau bisa dapat mengirimkan full chamber. Jadi momen ini mudah-mudahan bisa dimanfaatin dengan baik. Jadi teman-teman bisa mengulik dan bertanya banyak sih ke Pres. Mungkin itu aja sih, biar tidak terlalu lama. Terima kasih dan semoga dapat diikuti dengan baik. Aku serahin lagi ke El. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Karyo udah kasih sepatah dua kata-kata sambutan buat acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipandu oleh M. Arkam. Kepada Arkam, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama meminta dan bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-muslim silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan kami, yaitu FKMHI Kelas. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah kegiatan dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu sebagai amal ibadah dan nilai yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau maha mempersatukan, maka satukan kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami serta mereka dalam lindungan rahmat serta ampunan-Mu. Ya Allah ya Hakim, Engkau yang maha bijaksana, jadikanlah agar kelak kami mendapatkan calon pemimpin yang amanah dan juga jujur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Arkam. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Selanjutnya mari kita berikan dulu momen kita hari ini dengan memasuki sesi dokumentasi. Kepada operator boleh untuk bantu diarahkan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Oke, makasih banyak kepada operator udah dibantu sesi dokumentasinya. Sedikit penjelasan tentang acara hari ini, yakni FKMHI Kelas 4.0 yang bertajuk Road to PNMHI Universitas Maritim Raja Ali Haji ke-35 2023. Merupakan kegiatan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan dari PNMHI sekaligus menambah pemahaman terkait persiapan mahasiswa sebagai delegasi di kegiatan PNMHI. PNMHI tahun ini sendiri akan dilaksanakan di sekitar bulan Oktober 2023. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikutan, tapi masih gundah-gulana banyak kebingungan, sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena kita akan mendengarkan materi untuk menjawab terkait hal tersebut. Yang disampaikan langsung oleh narasumber yang sangat keren, siapa lagi kalau bukan Kak Alvina sebagai Presidium Koordinator Wilayah 1 saat ini. Yuk kita langsung sapa nih Kak Alvina. Halo Kak Alvina. Hai, suaraku kedengaran jelas nggak ya? Oke, kedengaran Kak jelas. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah baik. Oke, senang sekali nih rasanya bisa berbincang bersama Kak Alvina walaupun masih secara virtual. Oh ya Kak Alvina, El mau tanya nih, kalau boleh tahu sekarang kakak kesibukannya apa aja sih? Oke, untuk saat ini aku masih magang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Itu bareng sama Rio juga. Dan ya kebetulan bulan ini juga masa terakhir transisi, terus nanti aku baru balik ke Palembang lagi, kayak gitu. Oke. Ternyata Calvin itu lagi sibuk-sibuknya banget nih guys, tapi nggak salah nih Calvina jadi narasumber acara hari ini. Di tengah kesibukannya pun Calvina masih sempet-sempetin untuk jadi narasumber kita pada hari ini loh teman-teman. Keren banget kan buat Calvina, makasih banyak ya Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kepada Calvina dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih ya El. Halo teman-teman semua. Aku kenalan lagi aja kali ya. Kenalin, aku Alvina, mahasiswa HI Unsri angkatan 2020 yang alhamdulillah dikasih amanah untuk menjadi Presidium Nasional Koordinator Wilayah 1 tahun 2022-2023. Nah, di sini aku diminta jadi narasumber untuk ngejelasin apa sih FKMHI sama apa sih PNMHI sebenarnya. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, lancar ya. Oke, aku langsung mulai aja nggak apa-apa kali ya. Oke, kita mulai. Jadi FKMHI itu merupakan forum komunikasi mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Nah, aku tahu waktu lalu kalian juga udah dijelasin nih sama Pak Halim soal FKMHI, dan kebetulan Pak Halim juga Presidium Nasional tahun 2013, jadi udah alumni nih, udah lebih tua dari aku. Nah, jadi kayaknya yang untuk apa sih FKMHI, terus gambarannya itu seperti apa, nggak perlu aku jelasin lagi, karena udah pernah dikasih tahu ya Git kemarin tuh, biar kita nggak makan waktu banyak juga. Nih, di sini ada tujuannya, terus pembagian korwilnya ada 6, terus keanggotaannya, terus di sini ada Presidium Nasional yang saat ini menjabat, di sini ada aku, terus korwil 2 ada Farhan Fauzan, korwil 3 ada Rifda Alfiani, korwil 4 ada Dirgom, korwil 5 ada Anisatun, korwil 6 ada Nanda. Kayak gitu. Jadi member dari korwil 1 itu ada 9 univ saat ini. Lagi menuju 10 univ, mau guide salah satu univ di Lampung, tapi masih belum kecapai gitu ya teman-teman. Jadi dari Aceh itu ada Al-Muslim, di Medan ada Universitas Potensi Utama, baru di Pekanbaru, Riau itu ada 3 univ, yaitu Universitas Abdurrahman, Universitas Riau, dan Universitas Islam Riau. Kemudian ada Universitas Andalas di Padang, Universitas Maritim Raja Ali Haji itu ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lalu ada Universitas Sriwijaya,
Dan yang terakhir di Lampung yaitu Universitas Lampung, kayak gitu. Nah, jadi di FKMHI ini ada 2 event nasional yang wajib diikuti oleh seluruh anggota yang tergabung dalam FKMHI. Yang pertama ada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia atau biasa kita kenal dengan PNMHI. Yang kedua ada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia atau PSNM-HII. Nah, jadi apa sih yang menjadi pembeda antara PSNM-HII dan PNM-HII? Nah, di sini tuh dijelasin nih, kalau misalnya di PNM-HII yang menjadi pembeda adanya di Joint Statement Forum. Sedangkan agenda kayak sidang forum, terus paper presentation, Upper Diplomatic Course, dan lain-lain itu masih tetap sama gitu. Yang menjadi pembeda cuma ada di JSF. Kita masuk ke... Oke, kita langsung aja kali ya ke PNM-HII. Oke, jadi PNM-HII kali ini udah masuk ke tahun ke-35, udah 35 kali dilakukan. Dan alhamdulillahnya Korwil 1 untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah untuk acara Pertemuan Nasional Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional se-Indonesia atau PNM-HII ke-35. Nah, kegiatan ini bakal dilakuin di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2023. Lalu rangkaian acaranya itu ada opening ceremony, international conference, sidang forum, policy paper, joint statement forum, umrah diplomatic course, proceeding international, dan closing ceremony. Nah, opening ceremony ini sama kayak biasanya, kita disambut oleh tarian-tarian dan lain-lainnya sama tuan rumah. Lalu international conference ini yang bakal dihadiri oleh 3-5 narasumber internasional yang ngebahas seputar ASEAN. Dan apa sih kayak tantangan di maritim gitu, maritimnya Indonesia. Itu tuh bakal dibahas di International Conference. Lalu sidang forum seperti biasa, lalu ada policy paper, joint statement forum ini, umrah diplomatic course, dan lainnya bakal aku jelasin di bawah. Nah, jadi ini sidang forum. Dalam sidang forum sendiri, agendanya itu ngebahas tentang udah sejauh apa ya perkembangan dari FKMHII, perkembangan dari himpunan masing-masing universitas itu seperti apa, ada kendala nggak, terus kayak isu terbaru yang terjadi di dunia hubungan internasional itu apa bakal bisa nggak kita bahas, bisa nggak kita sebagai mahasiswa HI kayak mencari jawaban dari permasalahan yang ada di dunia internasional kayak gitu. Jadi dalam sidang forum itu terdapat presidium sidang itu dipimpin oleh presidium nasional. Jadi kita ada 6 orang itu yang bakal memimpin sidang tersebut. Lalu ada namanya proses order. Proses order ini diajukan apabila presidium sidang sudah menyampaikan kepada forum ada yang ingin disampaikan atau ingin pembahasan seperti apa. Lalu ada juga lobbying. Nah, di sini juga nih ada Rio nih, ada Vina juga. Kelihatannya di fotonya itu waktu kita PSNM-HII kemarin di Jakarta, tepatnya di Universitas Pertamina kayak gitu. Terus kita lanjut ke paper presentation. Paper presentation untuk di PNM-HII kali ini disebutnya proceeding internasional. Nah, jadi apa sih paper presentation itu? Itu tuh kayak diskusi ilmiah yang diperuntukkan sebagai latihan bagaimana mempertanggungjawabkan pikiran dan pendapat mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Di sini di paper presentation ini juga kita kayak ngebuat paper pada umumnya, terus nanti dipresentasikan ke juri, baru nanti dinilai. Dan itu kalau yang untuk paper presentation ini sifatnya lomba, jadi bakal dapat hadiah kalau kita menang di paper presentation. Kita pernah menang, Unsri sendiri pernah menang di paper presentation itu waktu PSNM-HII ke-34, tepatnya di Universitas Komputer Indonesia, itu Brigita, dan Kak Fani itu angkatan 19 yang menang. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya di sini kan tadi aku udah bilang ya, paper presentation berubah jadi proceeding internasional. Proceeding internasional merupakan suatu kompetisi mewadahi para delegasi dari berbagai universitas di Indonesia untuk menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya tulis berupa artikel ilmiah. Dengan memilih subtopik yang berkaitan dengan 3 pilar ASEAN, yaitu politik, ekonomi, dan keamanan, yang merajuk kepada keamanan maritim di Indonesia, yang turut berhubungan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, di proceeding internasional ini, apa sih kelebihannya daripada
paper presentation sebelumnya. Di proceeding internasional ini, artikel yang udah teman-teman buat bakal diupload ke jurnal internasional. Kita tahu sendiri jurnal internasional untuk nge-uploadnya itu butuh waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Kayak satu artikel itu bisa sampai 7 juta, 5-7 juta untuk proses penguploadan. Nah, kalau teman-teman ikut di proceeding internasional ini, maka proses itu tuh nggak ada. Jadi kita cuma ngasih artikel yang udah kita buat, kita presentasiin, itu juga bekerja sama bareng dosen, lalu diupload oleh panitia ke salah satu website yang terpercaya gitu. Contohnya kayak Octopus, tapi kayak ini bukan Octopus ya yang dimasukin. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke Umrah Diplomatic Course. Nah, jadi Diplomatic Course ini emang agenda tahunan yang selalu ada di pertemuan skala nasional maupun pertemuan nasionalnya. Diplomatic Course-nya kayak biasa, kayak praktek diplomasi pada umumnya. Kayak kalau misalnya teman-teman ikut MUN, kayak gitu bentukannya. Jadi kalau di Umrah Diplomatic Course ini, panitia pelaksana mengusung tema kegiatan UDC sebagai Threat of Transnational Crime, Addressing Human Trafficking that Still Occurs in the ASEAN Region. Nah, tema ini membahas mengenai isu yang masih terjadi di kawasan ASEAN, yaitu perdagangan manusia. Isu ini juga udah bertahun-tahun terjadi di dunia internasional, terlebih Indonesia sebagai negara yang cukup banyak masyarakatnya, dan cukup mudah untuk dijual belikan gitu loh. Apalagi di Indonesia sendiri tuh kayak kasus human trafficking cukup besar, banyak kayak TKI, TKW yang nggak terkontrol sama kita pemerintah kayak gitu. Nah, jadi di UDC kali ini para panitia mengusung tema mengenai human trafficking. Lalu ada namanya Joint Statement Forum. Nah, Joint Statement Forum ini cuma ada di pertemuan nasional. Pertemuan skala nasional itu nggak ada. Jadi JSF merupakan agenda dalam bidang keilmuan dalam memecahkan isu-isu sensitif terkait ilmu hubungan internasional dalam ruang lingkupnya. Nah, dengan memperhatikan hasil esensi dan mempertimbangkan hal yang didapat berdampak positif untuk diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi ini tuh kayak bentuk nyata FKM HII sebagai suatu forum besar yang menaungi hampir seluruh universitas yang ada HI-nya di Indonesia. Kayak ini loh bentuk bukti nyata kita fokus dan kita care loh sama dunia sosial sekitar kita. Kita masih care loh sama isu-isu terkait sensitif yang ada di masyarakat Indonesia kayak gitu. Nah, hasil JSF ini nanti berbentuknya seperti sidang. Lalu ada nanti bakal ada forum group discussion-nya juga untuk membahas apa sih output yang bakal kita ambil dari kasus ini. Lalu nanti bakal disalurkan ke instansi terkait. Contohnya kayak Bappenas, Kemlu, atau ya kementerian-kementerian lain yang emang berhubungan sama tema yang bakal dibahas di JSF kayak gitu. Nah, ini Umrah Policy Paper. Jadi itu gagasan baru yang dibuat sama Umrah untuk pertemuan nasional kali ini. Apa sih sebenarnya Chamber Umrah Policy Paper ini? Itu salah satu wadah untuk menuangkan segala gagasannya bagi para delegasi dari seluruh universitas di Indonesia yang hadir dalam bentuk karya tulis berupa rekomendasi kebijakan. Sebenarnya ini nggak beda jauh dari JSF yang menjadi pembeda, ini tuh juga bakal diupload dan langsung diserahkan di Kemlu bagian kerjasama ASEAN kayak gitu. Jadi kayak jurinya juga bakal orang Kemlu, terus kita juga bakal dibantu ngebenahi paper-paper yang udah kita buat, ada yang salah atau ada yang kurang atau gimana itu bakal dijadiin satu gitu loh. Kita kayak bakal ada group discussion-nya. Untuk ngebahas ini tuh bisa kok dimasukin untuk implementasi ke depannya, ini bisa kok kita saranin ke pemerintahan dan lain-lainnya, kayak gitu. Oke. Aku udah clear ini, nggak jelasin ya. Udah masuk ke sharing session. Kalau di sharing session ini aku tadi diminta juga ngejelasin selama aku ikut FKM HI ini, apa sih yang udah aku dapetin, kayak gitu ya. Gambaran apa sih yang udah, ya sekiranya kayak, emang join FKM tuh bisa dapat apa aja, terus emang peluangnya gede ya kalau kita join di FKM HII, di PSNM HII atau PNM HII. Oke, jadi aku mulai masuk di dunia FKM HII ini
tahun lalu, tepatnya di PSNMHI ke-34 Unikom Bandung. Nah, saat itu aku bareng Kak Audrey, yang merupakan Presiden of IRSA sebelumnya, sebagai partner di sidang forum, kayak gitu. Kita waktu itu pergi berempat, Brigita, aku, Kak Audrey, sama Kak Fani. Nah, kita, ya, pengalaman baru ya, namanya kayak mahasiswa baru, terus kayak, ayo ikut PSNMHI, ini tuh ajang bergengsi yang kayak semua HI di Indonesia tuh hadir loh di pertemuan ini, kayak gitu kan. Jadi kayak, wah siapa sih yang nggak tertarik gitu kan. Joinlah aku bareng Andrea di forum itu. Nah, di situ tuh kita bisa dapat banyak banget benefit. Kayak selain pertemanan relasi, kita juga kenal orang-orang penting di dalam FKM HII, di pemerintahan, karena outputnya yang cukup gede, luas. Dimana, apalagi sekarang FKM HII itu udah bekerja sama Amerop. Dirjen Amerop yang merupakan salah satu bagian dari Kemlu gitu kan. Ya kayak jelaslah banyak sekali benefit yang didapat. Terus juga yang kedua itu kita ikut di UNUD Udayana, itu pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional Indonesia ke-34 tahun lalu. Tepatnya di bulan November waktu ada G20. Nah, itu tuh juga ada masalah sebenarnya, seru. Karena kita terjebak ya, agenda kita tuh harinya barengan sama kegiatan G20. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, kegiatan tertunda, dan fun fact-nya aku tuh kena tahan hampir 20 jam di pelabuhan sama pihak polisi. Gara-gara dikiranya FKMHI ini nggak mendukung adanya gerakan G20. Padahal kan kita mahasiswa HI ya, nggak mungkin banget kita kayak bersimpangan gitu lah sama G20. Itu kan agendanya HI banget gitu kan. Lalu ya udah, asal itu di-clearin, dibantu sama pihak polisi, pihak Kemlu, sama presiden nasional sebelumnya. Jadinya kayak kita masih bisa ngelaksanain acaranya meskipun secara hybrid ya, kebanyakan online-nya sih. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya aku bilang nggak nyesel sih ikut FKM HII atau ikut PNM, PSNM, karena benar-benar relasinya tuh seluas itu. Teman-teman tuh bisa ngedapetin info apapun di dalam FKM HII dan PSNM atau PNM HII. Dari aku gitu sih. Bertambahan nggak sih, Git? Mau sharing session juga? Oke, halo semua. Mungkin ini aku perkenalan dulu kali. Nama aku Brigita Andrea Trinita. Aku kebetulan sama-sama Alvina dulu ikutan pertama kali juga di PSNM di Bandung, di chamber paper presentation, di diskusi ilmiah kalau dulu sebutannya. Terus udah gitu ikutan lagi waktu di Udayana, jadi aku sama Alvida sama-sama merasakan hal yang sama, kita berdua ngelewatin PSNM sama PNM-nya itu sama-sama, dan kayak yang tadi Alvina sempat ngomong, ini benefitnya banyak banget tahu buat teman-teman ikutan di PSNM sama PNM, apalagi FKM HII ini udah diakuin gitu sama Kemenlu, terus udah kerja sama Amerop, jadi kayaknya kans teman-teman untuk ikutan untuk ketika magang buat masuk di Kemenlu itu kayaknya lumayan besar, karena nanti ada pertimbangan nih kayak, oh anaknya ternyata pernah nih ikutan PSNM atau PNM, dan itu jadi pertimbangan tersendiri buat mereka untuk milih teman-teman gitu untuk masuk ke dalam Kemenlu, terutama di bagian KSIA Amerop. Dan kebetulan aku sendiri itu juga kemarin sempat magang, dan magangnya di KSIA Amerop. Jadi emang seseru itu sih. Dan ikutan di PSNM sama PNM itu selain emang buka wawasan, karena nunjukin emang bahwa orang-orang yang kadang kita pikir, ih kayaknya mereka nggak cukup ramah deh untuk kita ajakin temenan atau kayak gimana, itu tuh bisa ternyata salah banget loh. Kadang malah mereka duluan yang bakalan approach kita dan nunjukin bahwa mereka tuh nggak seburuk yang kita bayangkan. Dan yang jelas itu, kalau untuk aku sendiri, ikutan PSNM sama PNM itu di satu sisi kayak bikin ketagihan,
karena emang seru aja sih buat ikutan kayak gitu. Jadi menurut aku teman-teman setidaknya tuh harus pernah sekali buat ikutan PSNM ataupun PNMHII karena emang seseru itu. Jadi kayak harus pernah nyobain. Kalau dari aku mungkin segitu aja. Thank you. Oh ya, satu lagi fun fact-nya, FKMHI itu udah bekerja sama untuk menerima anak magang di Amerop. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke Kemlu magang gitu ya, terkhusus di Dirjen Amerop itu bisa masuk melalui jalur FKMHI. Meskipun tesnya tetap sama, tapi lebih ada kayak ada poin plus lah. Kalau misalnya kalian tuh salah satu anggota FKMHI kayak gitu. Kayaknya cukup deh aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Alvina sama Kak Gita. Kak Alvina terutama dengan materinya yang sangat informatif, dengan penyampaian materi yang udah selesai nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Ada nggak nih? Oke, dipersilakan kepada Saudari Raisa Rahmadini. Halo kakak-kakak semua, apakah suara saya terdengar? Oke, Halo, baik. Raisa, Jadi, kedengaran. oke, baik Kak. Jadi saya ingin bertanya Kak seputar tesnya sendiri. Berarti ini kan nanti kita bakalan ngikut acara PNMHI ini, perwakilan kita mewakili Universitas Sriwijaya kan. Nah, berarti nanti dari Universitas Sriwijaya itu kan bakalan ngirim delegasi. Karena kan di kegiatan ini bakalan ada beberapa kegiatan kan seperti sidang forum, policy paper, joint statement, sama umroh diplomatic course. Nah, berarti itu nanti dari Unsri sendiri bakalan ada tesnya ya Kak, yang kayak kemarin yang pas NMHI. Itu aja Kak yang mau ditanyain. Terima kasih ya Kak. Oke, ini pertanyaannya mau di-keep dulu, nanti baru dijawab atau gimana nih Kak Alvina? Aku langsung jawab aja, takut lupa. Boleh. Oke, kalau sepengetahuan aku ya dari tahun sebelumnya, untuk mencari delegasi emang bakal ada sistem pendaftaran dulu, terus nanti wawancara sama pihak eksternal, humas, apa sih gitu, satu lagi sebutannya gitu lupa. Pokoknya bakal diseleksi deh, kalian daftar, terus bakal ada seleksi, terus pembekalan, bakal dibantu juga untuk kayak, kalau misalnya kalian masuknya di paper presentation, pasti bakal dibantu tuh sama Gita dan lain-lainnya untuk kayak nulis paper yang benar tuh kayak gini, kalau sesuai aturannya yang sepengetahuan si Gita atau siapa, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Jawabannya bisa dimengerti. Oke, puas ya Raisa sama jawabannya, atau masih belum paham nih? Kalau dari aku udah paham. Oke, terima kasih Raisa. Selanjutnya ini ada Mega Maharani, ini udah raise hand dari tadi. Silakan kepada Saudari Mega. Oke, terima kasih ya Elita. Jadi di sini aku mau nanya, kan aku barusan ngecek IG-nya PNM itu ada beberapa chamber dan sepengalaman aku kemarin pas PSNM itu chambernya tuh cuma 3 ya atau 4. Nah, aku lihat di sini tadi ada lebih gitu, ada perbedaan. Boleh jelasin nggak sih perbedaan dari chambernya atau chamber tambahan ini? Makasih Kak. Oke, sebelum aku langsung jawab aja ya. Jadi yang menjadi pembeda kali ini di PNMHI itu tuh ada di paper policy. Nah, paper policy dan di satu lagi JSF. JSF itu seperti yang udah aku jelasin, cuman ada di pertemuan nasional. Sedangkan di pertemuan solo nasional itu nggak ada. Makanya agenda di PNMHI biasanya lebih panjang daripada saat kita mengikuti PSNMHI kayak gitu. Nah, paper policy yang diusung sama Umrah kali ini tuh bersifatnya sama kayak JSF. Kita kayak mencari output dari suatu masalah, lalu bakal didiskusin bareng, terus hasilnya bakal dikirim di Kemlu. Untuk saat ini mereka bakal mengirim di Kemlu bagian ASEAN, kayak gitu. Jadi menjadi pembeda itu aja sih, selebihnya kayak sidang forumnya tetap sama, paper presentation-nya cuman ganti nama doang, terus UDC-nya juga tetap sama, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak.
Oke, buat teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung raise hand. Kayaknya udah nggak ada lagi ya nih. Baik, terima kasih Kak Alvina udah memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Dengan begitu telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum aku tutup, ada sertifikat untuk Kak Alvina sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada acara hari ini. Untuk itu kami undang Karyo selaku Bupati Irsa untuk kesediaannya mengaktifkan kameranya dan dipandu oleh operator untuk mengabadikan. Pada operator boleh silakan diambil alih. Tunggu sebentar ya. Pres, barangkali mau dikasih secara langsung besok untuk sertifikatnya. Boleh. Secara langsung aja kali, kan ketemu Senin. Sorry, bentar ya, aku coba bantu buat share screen. Tunggu, ini nggak kelihatan ya share screen-an. Udah? Udah kelihatan belum ya? Oke. Mungkin boleh aku share screen. Boleh aku ini ya, aku bantu buat di dokumentasiin sekalian. 1, 2,
3. Oke, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih pada operator dan Kak Gita udah bantu tadi. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Alvina atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya Elita dan teman-teman bisa lebih banyak lagi nih ngobrol terkait FKM-HI dan PSNM-HI dengan kakak. Baiklah, kalau begitu Elita selaku moderator meminta maaf atas kesalahan maupun kata maupun perbuatan. Aku tutup, sampai jumpa di acara lainnya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam guys. warahmatullahi Thank you, El. Thank you, wabarakatuh. See you Terima next kasih time. teman-teman.